Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, para rawuh, para lenggah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan ingkang tansah pinaringan rahmat, yang senantiasa mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Indonesia apa Jawa, Pak? Indonesia. Ya. Ya. Karena masjidnya pinggir jalan, bukan di pelosok, maka kita pakai bahasa nasional, ya. Karena kemungkinan ada sebagian teman-teman kita sing mboten mudeng basa Jawa. Dan saya kira dengan bahasa Indonesia insya Allah semuanya paham. Mbah-mbah ingkang saking desa nggih insya Allah paham bahasa Indonesia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang senantiasa kita terima, karena nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Namun terkadang di antara kita seringnya lupa. Dan terkadang manusia itu menganggap rizki cuma harta. Padahal hidup juga rizki, sehat juga rizki, makan juga rizki, aman juga rizki. Apalagi hidayah, apalagi petunjuk, ini merupakan rizki terbesar, merupakan kenikmatan yang terbesar manakala Allah memberikan kepada hambanya hidayah ilal Islam wa fil Islam. Akan tetapi kebanyakan manusia menganggapnya itu suatu biasa. Dalam sebuah hadis rawahu al-Imam At-Tirmidzi dan al-Imam Ibnu Majah, Nabi kita pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian di waktu pagi hari dia menjumpai rasa aman di lingkungannya, di keluarganya, di desanya, di masyarakatnya, di lingkungannya, dia merasakan aman. Wa mu'afan fi jasadihi, demikian pula ketika di pagi hari dia menjumpai badannya sehat wal afiyah,
Kemudian di pagi hari itu juga dia menjumpai makanan yang dia makan. Indahu qutu yaumi. Masih bisa sarapan. Masih bisa ngemil. Tasih saged madang. Faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dunia itu dikumpulkan untuknya. Niki lho, Pak. Aman, sehat, mangan, gitu. Aman, sehat, mangan. Kalau di hari itu seseorang terkumpul 3 perkara itu, maka seolah-olah dunia dikumpulkan untuknya. Tapi berapa orang yang bisa bersyukur? Ya. Bahkan di antara manusia banyak mencela. Diberi hujan, dia mencela. Lama tidak hujan, diberi panas, dia mencela. Ya. Itulah manusia. Dan Nabi kita mengatakan la tasubud dahra. Kalian jangan mencela keadaan. Udan terus, gitu. Panas terus rata udan, gitu. Banjir terus, gitu. Nabi kita melarang mencela keadaan. Kenapa Bapak Ibu para jamaah? Fa innallaha huwad dahru. Karena sesungguhnya Allah lah yang mengatur keadaan. Terkadang di antara kita sudah membaca ayat Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kenapa kita memuji Allah? Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Sehingga ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuji. Dengan pujian sifat-sifat Allah yang sempurna. Kemudian ketika sampai ayat Rabbil alamin, yang maknanya adalah Allah adalah Rabb, pencipta, Rabb penguasa, Rabb pengatur. Al-alamin adalah alam semesta. Maka dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa takut, Pak? Allah yang mengatur hidup kita, yang memberikan hidup kepada kita, memberikan mati kepada kita. Allah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk. Tetapi Allah juga yang mencabut petunjuk dari manusia. Maka di dalam ayat ini terdapat at-tarhib. Apa tarhib? Rasa takut. Ini ampun kebablasan. Maka harus diiringi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang menunjukkan tentang luasnya rahmatnya Allah, sehingga ada harapan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang telah lalu saya telah menyampaikan tentang pentingnya ilmu tafsir. Pentingnya kita seorang muslim mengkaji tafsir Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah di samping untuk dibaca, tetapi Al-Quran yang menjadi tujuan utama adalah untuk dipahami isinya, untuk direnungkan ayat-ayatnya. Sehingga setelah kita merenungkan ayat-ayatnya, kita bisa mengambil pelajaran
apa yang terkandung dari ayat-ayat tersebut. Lebih-lebih suratul Fatihah. Ya, lebih-lebih kita memahami isinya Al-Fatihah. Banyak di antara manusia fasih dalam membaca Al-Fatihah, tetapi tidak paham isinya Al-Fatihah, ya? Sehingga tidak paham ketika membaca ayat itu apa maksudnya. Padahal ketika membaca suratul Fatihah, dia sedang memuji Allah, dia sedang menyanjung Allah, dia sedang mengagungkan Allah, dan dia sedang mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tercantum dalam sebuah hadis rawahu Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfaini. Saya membagi bacaan as-shalah. As-shalah itu adalah salah satu nama di antara nama-nama suratul Fatihah. Suratul Fatihah di antara namanya adalah Al-Fatihah. As-sab'u al-masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Qur'anul Azim. Dan juga di antara namanya adalah suratul Hamdu, surat Al-Hamdu. Juga di antara namanya adalah yaitu suratul Shalah, As-Shalah. Dan juga di antara namanya adalah suratul Ruqyah, Al-Waqiyah, Al-Wafiyah, dan banyak lagi. Maka dalam hadis ini rawahu Muslim, hadis qudsi, Allah berfirman, qasamtu shalah, aku membagi salat, artinya membagi bacaan Al-Fatihah antara aku dan antara hambaku menjadi 2. Niki Pak. Jadi Al-Fatihah itu dibagi 2 bagian. Fanisfuli, kata Allah, yang separuh adalah bagianku, wa nisfuli abdi, dan yang separuh adalah bagian hambaku. Ya. Apa itu dibagi Pak nih Pak? Kita diberi bagian. Masya Allah. Yang separuh bagian Allah, yang separuh bagian hambanya. Dan Allah mengatakan wali abdi masalah. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Artinya Allah akan memberi apa yang menjadi permintaan seorang hamba ketika membaca suratul Fatihah. Ingin enggak Pak bagian kita dikabulkan oleh Allah? Kemudian Allah berkata, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, seketika itu juga Allah berkata. Maka tidak bain-bain Pak ketika membaca Al-Fatihah. Jangan sembarangan. Artinya sembarangan itu kadang ada orang membaca dhalin, tiba-tiba seperti itu. Bagaimana kita bisa memahami maknanya? Gitu? Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah, seketika itu juga Allah berkata, hamidani abdi. Itu loh, hambaku telah memuji-muji saya.
Lho Pak. Dados nalikanipun panjenengan maos alhamdulillahirabbil alamin saya campur bahasa Jawa. Gitu. Mila wekdal punika ugi seketika itu Allah berkata kepadanya, itulah hambaku telah memuji-muji saya. Loh Pak. Jadi ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin ada unsur pujian kepada Allah. Kita sedang memuji. Wa idza qala al-abdu ar-rahman ar-rahim, qala Allah berkata, asna alayya abdi, itu loh hambaku telah menyanjung-nyanjungku. Ya. Entenipun unsur panglembono dumateng Allah, adanya pujian dan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika seorang hamba, seorang muslim membaca maliki yaumiddin, maka Allah berkata, majjadani abdi, itu loh hambaku telah mengagung-agungkan saya, telah mengagungkan saya. Jadi Bapak Ibu para jamaah, ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita sedang membaca, sedang mengagungkan, sedang memuji, sedang menyanjung siapa? Allah. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah mengatakan, hadza baini wa baina abdi, inilah bagian antara aku dan hambaku, wali abdi masalah. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Bapak Ibu, sesungguhnya kita sedang mengadakan perjanjian kepada Allah, ya. Dan tentunya kalau dibahas saat ini nggak akan mungkin cukup. Karena kalau kita mengaji Al-Fatihah, saya sendiri biasanya sekitar 10 pertemuan. Mengkaji tafsir Al-Fatihah biasanya saya 10 pertemuan, satu pertemuan kurang lebih 1 jam bahkan lebih. Nanti bahas tentang nama-nama Al-Fatihah, membahas tentang keutamaan Al-Fatihah, ya. Kemudian juga membahas tentang masalah ta'awudz, itu penting juga. Membahas basmalah, itu 2 pertemuan. Basmalah tok nih Pak. Ya. Karena akan membahas tentang basmalah itu termasuk Al-Fatihah atau tidak, itu dibahas. Perbedaan para ulama yang mengatakan termasuk bagian dari Al-Fatihah, lainnya mengatakan bukan dari Al-Fatihah, lainnya mengatakan ini sebuah ayat khusus yang Allah turunkan untuk memisahkan antara surat satu dengan yang lainnya. Lainnya mengatakan ini merupakan ayat khusus sebagai pembuka setiap surat kecuali surat Al-Baro'ah. Dan pentingnya ketika kita memahami seperti ini, nanti kita tidak ada teng-tengan, neng-nengan, terus antem-anteman. Pentingnya, perlunya mengetahui perbedaan ini, ya. Sehingga nanti bisa longgar. Entah itu yang jadi imam basmalahnya dikeraskan, ataupun ada yang tidak membaca basmalah, ataupun yang disirkan. Kalau setelah kita tahu ilmunya, maka kita tidak akan kaget. Maka kita akan sholat dimanapun dengan madhab tersebut, kita akan enjoy saja kalau nanti tahu ilmunya. Kenapa? Karena ternyata perbedaan-perbedaan yang seperti itu tadi, perbedaan yang Ibnu Katsir mengatakan qoribatun, perbedaan yang tidak terlalu besar. Artinya para ulama sepakat, Imam 4 tadi sepakat,
Orang yang sholat di belakang imam yang jaharkan basmalahnya, sholatnya juga sah. Orang yang sholat di belakang orang yang basmalahnya enggak dibaca juga sah. Orang yang sholat di belakang orang yang basmalahnya disirkan juga sah. Maka qoribatun, perbedaan yang berdekatan, yang tidak terlalu besar. Itu nanti. Ini saya nukilkan pembukaan tentang apa? Al-Fatihah tadi. Kemudian ketika seorang hamba wa idza qala al-abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sampai habis. Kalau Allah mengatakan hadali abdi, inilah bagian untuk hambaku. Ya. Jadi ketika seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim sampai habis, dikatakan oleh Allah ini bagian hamba. Wali abdi masa'ala, untuk hambaku apa yang dia minta. Berarti Bapak Ibu para jamaah, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim sampai habis, sesungguhnya kita sedang meminta, memohon kepada Allah, ya. Yang diminta tidak bain-bain. Yang diminta itu hidayah, bukan jabatan, bukan harta, bukan istri, bukan anak, bukan rezeki yang luas, tetapi hidayah, ya, nikmat yang terbesar, yang apabila manusia tidak mendapatkan hidayah dia akan celaka. Sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya seperti Fir'aun, Namrud, sekaya apapun seperti Qarun, kalau tidak mendapatkan hidayah, dia akan binasa, dia akan celaka. Hartanya, kekuasaannya tidak bisa untuk menolong dirinya, ya, tidak bisa menolong dirinya ketika mau sakaratul maut. Dirinya tinggal pasrah, tidak bisa mengembalikan nyawanya ke tempat semula. Falaula idza balaghatil hulqum, mengapa ketika nyawa sampai kerongkongan? Bapak Ibu para jamaah, mengapa Allah mengatakan nyawa sampai kerongkongan? Kenapa Pak? Kenapa Mas? Karena nyawa itu kalau dicabut arahnya ke atas, bukan ke bawah. Maka kalau Anda menunggu saudara yang sedang mau sakaratul maut sampai mautnya datang, maka yang dingin dari badannya itu apanya dulu? Kakinya dulu. Delamaanipun rumiyin, telapak kakinya terlebih dahulu. Anyep jejet, Mas, anyep nih Mas, loh munggah Mas, kentole anyep loh, pupune anyep loh, awake anyep Mas, makles bar kuwi melorok, ya kan? Matanya melilik ke atas. Dan orang yang meninggal dunia matanya melilik ke atas itu suatu kewajaran, kelumrahan, bukan suatu tanda keburukan, bukan. Kenapa? Itu sudah lumrah. Kalau manusia meninggal dunia matanya melilik ke atas, maka orang yang dekat diperintahkan untuk memejamkan matanya. Kenapa kok melilik ke atas? Kanjeng Nabi paring pangandikan, ya, fa inna ruha idza qubida tabi'alhul basar. Karena roh itu ketika dicabut akan diikuti oleh pandangan mata, arahipun munggah ke atas. Maka mengapa ketika nyawa sampai kerongkongan, balaula idza balaghatil hulqum wa antum
hina idzin tangdurun, dan kalian ketika itu melihat bagaimana orang sakaratul maut, ya, anak sing gondeli yang megang pundaknya, Pak yu le do mbok, dipegang kakinya, dipegang tangannya, dipijetin gitu, digondeli, rumasane gen ra mrucut nyawane, tetep mrucut to nggih, tetap akan dicabut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami itu siapa? Malaikat, lebih dekat kepadanya daripada kalian. Di situ banyak malaikat, ya, ada malaikat yang ngerubung, Pak, yang mengerumuni, Pak. Sebelum datangnya malakul maut, setiap orang yang mau meninggal dunia akan didatangi para malaikat. Kalau seandainya orangnya soleh, orangnya beriman dan bertakwa, orangnya soleh dan solehah, nanti yang datang adalah para malaikat yang banyak dengan berwajah yang bersinar, menyenangkan, ya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah ilal akhirah, ketika seorang hamba yang mukmin, ya, mau inqita', terputus dengan kehidupan dunia, mau meninggalkan dunia, inqita'in minad dunya, maka Bapak Ibu para jamaah, kalau orang mati dikatakan meninggal dunia. Artinya apa? Karena orang itu akan meninggalkan suatu tempat menuju kepada tempat yang lainnya. Masnya dari mana? Aslinya Cirebon. Di sini tempatnya di mana? Belakang. Ya, pokoknya situ ya. Sudah penduduk sini? Belum. Mas siapa namanya? Asep. Mas Asep dari Cirebon pindah menuju ke sini, ya kan? Meninggalkan Cirebon menuju sini. Panjenengan mungkin bukan asli sini. Saya Sragen, pindah Sukoharjo. Seseorang meninggalkan tempat menuju tempat yang lainnya. Orang yang mati dikatakan meninggal dunia, itu Masya Allah, Pak. Simbah dulu itu menamakan, ya, mati meninggal dunia itu untuk mengingatkan kita bahwa kita itu akan meninggalkan tempat menuju tempat yang lain. Ternyata cocok dengan hadisnya Nabi. Apa itu tadi? Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin ilal akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila mau meninggalkan dunia, ternyata menuju kemana? Kalau orang itu ninggalkan dunia, tumuju dumateng akhirat. Ya? Semua manusia ketika meninggal dunia akan menuju akhirat. Prosesnya akan masuk ke alam kubur dulu. Ya? Tapi tujuannya kemana? Ke akhirat. Kalau yang meninggal itu orangnya yang beriman, maka kata Nabi apa? Nazala ilaihi malaikatun minas sama, akan turun kepadanya para malaikat dari langit. Pak, sebelum tetangganya layat, wis dilayat dening malaikat. Datangi para malaikat, tapi enggak kelihatan. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kata Allah. Kami lebih dekat kepadanya, tapi kalian tidak bisa melihat kami. Di situ banyak malaikat. Dan malaikat yang datang dari langit untuk orang yang beriman, bidul wujuh, wajahnya putih. Ka'anna wujuhahumus syamsu, putihnya seperti sinar matahari, terang benderang dan menyenangkan.
Wa ma'ahu kafanun min akfanil jannah. Dan para malaikat tadi membawa kain kafan dari surga. Untuk mengkafani apa, Pak? Untuk mengkafani apa? Arwahnya. Kalau jasadnya diambilkan kain kafan dari mana? Dari pasar. Gitu. Jasadnya dikafani dengan mori kalau di kita. Kain kafan beli dari pasar, dari toko untuk mengkafani jasad kita. Tetapi arwahnya orang yang beriman dibawakan kain kafan dari surga oleh siapa? Para malaikat. Wa hanutun min hanutil jannah, dan dibawakan semacam wewangian dari surga, Pak. Masya Allah. Kemudian para malaikat tadi duduk di dekatnya orang yang mau meninggal dunia, yang mana jumlah malaikat ini Nabi mengatakan misru madal basar, ya. Sejauh mata memandang itu malaikat semuanya, tapi nggak kelihatan. Setelah itu datanglah summa yaji'u malakul maut, datanglah malakul maut, ya, datang summa yajlisu inda ra'sih, terus duduk di samping kepalanya orang yang meninggal dunia. Kalau untuk orang yang beriman dikatakan dengan lemah lembut, ya ayyuhan nafsul thayyibah, hai jiwa yang baik, ya, ukhruji, keluarlah kamu, ila magfiratin minallah wa ridwan, keluarlah kamu dari ragamu menuju kepada ampunan Allah dan ridhonya Allah. Itu untuk orang yang beriman. Lah kalau untuk orang yang nggak beriman bagaimana, Mas? Selanjutnya Nabi mengatakan potongan hadisnya karena panjang sekali hadisnya ini. Wa annal abdal kafiro, sesungguhnya hamba yang kafir. Ketika hamba yang kafir, wa anal abdal kafira idza kana fi inqita'in minad dunya, ketika mereka sedang mau meninggalkan dunia, sama. Orang kafir juga meninggal, bakal mati. Dunia ditinggalkan, kemana juga sama, Pak. Tujuannya sama. Orang mukmin meninggalkan dunia tujuannya akhirat. Orang yang tidak beriman meninggalkan dunia tujuan juga akhirat. Wa iqbalin ilal akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama, sama juga akan turun dari langit para malaikat, tetapi kondisinya bagaimana, Pak? Sudul wujuh, wajahnya hitam dan menyeramkan. Ya, pengen seperti ini apa seperti yang awal tadi? Seperti yang awal. Itu harapan kita. Amin. Untuk orang yang beriman sama, akan turun malaikat kepadanya dari langit, sudul wujuh wa ma'ahumul musuh. Yang dibawa bukan kain kafan, tetapi semacam karung. Ya. Untuk apa? Untuk membungkus rohnya orang yang kafir. Kenapa tidak kain kafan? Karena rohnya orang kafir baunya bacin sekali. Seandainya Allah membukakan baunya, kita nggak akan kuat. Kalau untuk orang-orang kafir, malaikat tadi menyeramkan dan mengancam. Bahkan ketika datang malakul maut, sama duduk di samping kepala orang tadi. Apa yang dikatakan? Ya ayyuhan nafsul khabisa, hei jiwa yang buruk, ukhruji, keluar kamu dari ragamu. Kemana? Ila sakhatin minallah wa ghadab, menuju kepada murkanya Allah dan marahnya Allah. Dibentak malaikat, bahkan mencabut nyawanya pun juga sangat keras. Kalau untuk orang yang beriman, mencabut nyawanya sangat lembut.
Sampai Allah bersumpah, wan nazi'ati gharqa. Yang pertama. Yang kedua, wan nasitati nashta. Apa artinya? Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, ya. Wan nazi'ati gharqan, syiddah. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang kafir dicabut nyawanya dengan syiddah, dengan keras. Tetapi untuk orang yang beriman, wan nasyitati nashta. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang yang beriman, nashton ay suhulah, dengan mudah. Pengen sing pundi, Pak? Pengen sing pundi, Pak? Untuk orang-orang yang beriman, malaikat memberikan kabar gembira, menyenangkan orang yang beriman. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Fusilat ayat 30. Orang-orang yang dulu ketika di dunia mengatakan rabbuna Allah, kita sering membacakan raditu billahi rabba. Ketika orang mengatakan raditu billahi robba, dia ridho Allah sebagai Rabbnya, itu ada tuntutan Allah sebagai sesembahannya, ya. Ar-Rabb adalah wal ma'bud, dialah yang berhak untuk diibadahi, ya. Jadi kalau orang sudah mengatakan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Tuhanku, artinya apa? Dia ridho Allah sebagai sesembahannya. Sehingga di dunia dia betul-betul beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Kalau memang dia di dunia betul-betul beribadah kepada Allah, maka Allah memberikan kabar gembira, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, terus istiqomah, Pak. Kalau sudah mengatakan raditu billahi robba, istiqomah. Kalau kita sudah meyakini Allah sesembahanku dan dialah satu-satunya sesembahanku, istiqomah, Pak. Sampai kapan kita istiqomah? Sampai akhir hayat. Pertemuan besok bahas istiqomah dulu. Kita belum masuk tafsir Al-Fatihah, ya, untuk nyemangatin saja. Jadi pembukaan. Istiqomah sampai akhir hayat. Ketika sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka para malaikat. Ini Al-Quran memberi kabar kepada kita, turun kepadanya malaikat dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kalian enggak usah takut dan kalian enggak usah bersedih. Artinya apa? Kalian enggak usah takut akan kehidupan yang akan datang, dan tidak usah bersedih terhadap kehidupan yang kamu tinggalkan. Kamu nggak usah rasa sedih meninggalkan istrimu, anakmu, hartamu. Nggak usah kamu sedih. Nggak usah takut kehidupan yang kamu hadapi. Diyem-yemi malaikat, Pak. Ditenangkan oleh malaikat. Meskipun tentunya ketika kita di dunia kadang takut mati, gitu, Pak. Takut mati kan? Siapa yang mau mati sekarang? Itu tabiatnya manusia, takut mati, Pak. Tetapi kalau sudah sampai waktunya, Pak, karena dia orang yang beriman, betul-betul beriman, ditenang-tenangkan oleh malaikat, nggak usah takut, nggak usah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian akan surga yang dijanjikan Allah kepada kalian. Setiap orang yang beriman, orang yang bertakwa, ketika mau meninggal dunia akan dinampakkan surga. Ya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat 26-27. Maka besok kalau ngaji bawa buku, ya, bawa pulpen, catat
Ayatnya mana tadi? Nang omah dibaleni meneh. Ngeten. Siap? Bawa buku, bawa pulpen, bawa mushaf. Ya. Gen ngajine ketok tenanan tas itu. Nah, mosok kosongan kayak bakso. Gitu. Nanti hilang Pak, jenengan mlebu apa masuk telinga kanan bisa keluar kiri. Sampai rumah, kamu apa ya ayatnya piro ya? Kan gitu. Tapi kalau Mbak Bu catet, oh Ustadznya salah iki. Ustadz kemarin kan engkau salah Ustadz. Jadi bisa ingatan Ustadznya kan gitu. Ya, nanti besok ada keutamaan Bapak Ibu ketika orang itu mencatat dan menulis. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan demi apa yang ditulis. Ini menunjukkan keutamaan tulis menulis. Gitu. Sangu pulpen, sangu kertas. Gitu. Siap nggih? Insyaallah. Saya lanjut sedikit. Adane jam pinten? Penadzan. Tambah sedikit. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dinampakkan surga. Bagaimana kalau seseorang itu sudah melihat surga, Pak? Kira-kira donya kaya ngopo? Ketika seseorang sudah melihat surga, dunia enggak ada apa-apanya. Dia enggak akan ingin kembali ke dunia. Karena ternyata dunia itu kecil. Ya, wedange pundi? Oh niki. Ya. Ini loh Pak. Dalam hadis Nabi mengatakan roh Muslim, wallahi demi Allah, madunya fil akhirah. Demi Allah, tidaklah kenikmatan dunia ini seluruhnya dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat nanti illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyandur bima yarji. Kenikmatan dunia seluruhnya dikumpulkan dibandingkan dengan kenikmatan surga nanti, itu hanya seperti ketika kalian mencelupkan jarimu ke samudra, segoro, laut, terus kamu lihat berapakah air yang menempel di jarimu. Lihat ke sini semua. Niki nopo? Wedang segelas. Tidak satu samudra. Tangan saya bersih, tak celupkan. Pinten tetes Pak? Anda lihat tadi? Lihat berapa tetes? Satu tetes kurang lebih sedikit. Ketika air satu tetes tak masukkan ke gelas, Anda bisa mencari nggak tetesan tadi? Nggak, ndi mau? Ora ketok. Itu baru satu gelas. Kalau seandainya kenikmatan dunia diringkes, dipres Pak, kurang luwih kaya dene sak tetesing banyu. Seandainya surga diringkes Pak, dipres Pak, seperti samudra yang sangat luas. Ketika air satu tetes tadi saya lemparkan ke tengah samudra, kayak apa? Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan mata'un qalilun, kenikmatan yang sangat-sangat sedikit. Kenapa kita melihatnya seperti besar seperti ini? Karena kita hidup di dunia, ya. Karena kita hidup di dunia. Kalau kita hidup di langit yang pertama, dunia nggak kelihatan, gitu. Wameneh menungsane. Kalau kita hidup di langit yang kedua lagi, lebih nggak kelihatan lagi. Terus naik ke atas. Apabila kita hidup di surga, dunia tidak ada apa-apanya. Maka betul kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman itu mendapatkan kenikmatan yang tidak ada putus-putusnya. Ghairu mamnun, ghairu munqati. Mboten enten pedhot-pedhotipun, Pak. Nggih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai nasihat. Ya, dari Al-Fatihah tadi Allah membagi menjadi dua. Yang pertama pujian kepada Allah, yang kedua adalah doa
permohonan kita hidayah. Itu nikmat terbesar, ya. Dan juga pembahasan yang kedua tadi tentang kematian. Orang yang beriman itu ketika mau meninggal dunia, maka dia akan didatangi para malaikat. Malaikat yang berwajah putih, bersih dan bersinar. Sebaliknya, dia juga menenangkan hatinya orang yang beriman, sehingga tidak galau, tidak takut, tapi senang. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, ketika musakaratul maut, datang para malaikat berwajah hitam, menyeramkan, menakutkan, bahkan menyiksa, memukul punggung mereka, memukul wajah mereka. Walau taro idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum fadhuqu adzabal hariq. Surat Al-Anfal ayat 50. Ya Muhammad, alangkah mengerikan ya Muhammad ketika engkau menyaksikan orang-orang yang kafir dimatikan oleh malaikat. Para malaikat memukul punggung-punggung mereka, memukul wajah-wajah mereka. Malaikat mengatakan, fadhuqu adzabal hariq, rasakan oleh kalian siksa yang akan membakar kamu nanti. Ini sudah siksa, Pak. Belum di alam kubur, belum di akhirat. Karena waktu, maka insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Catat, besok insya Allah kita akan membahas judul Al-Istiqomah. Apa itu istiqomah? Ya, penting sekali. Sampai kapan kita istiqomah? Mana dalilnya perintah untuk istiqomah? Kemudian juga apa faedahnya istiqomah? Kemudian juga terakhir apa supaya kita tuh bisa istiqomah, kiat-kiat untuk istiqomah. Semoga waktunya nyanda. Maka dan pertemuan kita sore hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah memilih kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dibimbing untuk berjalan menuju kepada jalan yang lurus yang Allah ridhoi, dan semoga titik akhir ayat kita ditutup dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.